Halo Mami-Mami Katolik, hari ini saya akan mencoba untuk mengambil pengajaran dari Dr. Brand Peter dari YouTube-nya Catholic Productions yang judulnya Parable of the Talents atau perumpamaan tentang talenta. Pengajaran yang menurut saya sangat bagus dan relevan untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi saya akan mencoba untuk berbagi dengan teman-teman semua apa yang Dr. Peter ajarkan. Pengajaran ini diambil dari Matius bab 25 ayat 14-30. Mungkin bisa dibaca sendiri ya karena agak panjang, jadi saya cuma akan mengutip beberapa ayat aja. Ceritanya kira-kira seperti ini. Ada seorang tuan yang mau bepergian dan dia punya 3 hamba. Lalu tuan ini mempercayakan hartanya kepada ketiga hamba ini. Hamba yang pertama diberikan kepercayaan 5 talenta. Lalu yang kedua 2 talenta dan yang ketiga 1 talenta. Nah terus si tuan ini pergi jauh ya. Dan ketika si tuan ini kembali, hamba yang pertama mengatakan, ini Tuan, yang 5 talenta tadi yang Tuhan kasih kepada saya berhasil mengkaryakannya sehingga sekarang ada 10 talenta. Lalu hamba yang kedua juga berhasil menggandakan 2 talentanya menjadi 4 talenta. Tapi hamba yang ketiga karena dia takut dan dia akhirnya hanya menguburkan 1 talenta yang dipercayakan kepadanya, dan pada saat tuannya kembali, dia mengembalikan kepada tuannya 1 talenta itu yang diberikan kepada dia pada awalnya. Cerita dalam perikop ini mungkin udah nggak asing ya buat kita. Kita sering dengar gitu tentang perumpamaan ini yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Tapi di sini ada perspektif yang cukup menarik buat saya. Pertama-tama, Dr. Peter mau mengajak kita untuk melihat berapa sih nilai 1 talenta itu. Memang sudah banyak penelitian pastinya ya untuk mengetahui nilai sebuah talenta. Dan untuk pastinya sebenarnya nggak ada yang tahu. Dan talenta itu mungkin modelnya semacam kayak koin gitu ya. Dan itu ada yang terbuat dari emas dan ada yang terbuat dari perak juga. Dan yang pasti kalau misalnya dari emas, dia nilainya lebih besar dari yang perak. Tapi untuk kira-kiranya dikatakan yang perak aja itu nilainya sekitar hasil kerja seseorang 15-20 tahun. Jadi banyak juga ya, bukan nilai yang sedikit. Ada beberapa hal yang menarik dalam perikop ini, dan yang pertama di ayat 15 dikatakan yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa pembagian itu nggak sama rata. Ya, ketiga hamba itu tiga-tiganya diberikan nilai yang berbeda. Di sini Dr. Peter mengatakan bahwa kata talent dalam bahasa Inggris yang artinya bakat itu diambil dari ya talent ini ya, parable of the talent, dari kata talenta di sini. Dan kita pun dalam bahasa Indonesia sering menggunakan kata bakat yang diambil dari kata talent atau talenta untuk mengungkapkan ya talenta-talenta kita yang diberikan oleh Tuhan ya, bakat-bakat kita seperti misalnya menyanyi atau main musik atau main olahraga dan lain sebagainya. Jadi dari sini kita tahu bahwa talenta-talenta kita adalah bermacam-macam, gak sama satu dengan yang lainnya. Hal berikutnya yang menarik adalah ketika hamba pertama dan hamba kedua berhasil menggandakan talenta mereka, lalu laporan kepada tuannya, dan tuan ini berkata kepada mereka, "Baik sekali perbuatanmu itu, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, aku akan memberikan tanggung jawab yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Jadi di sini adalah bahasa Alkitab yang disebut metafor gitu ya, atau kiasan, di mana kebahagiaan Tuhan ini itu diibaratkan sebagai kerajaan surga. Jadi kita dapat satu aspek lagi tentang surga dari bacaan ini. Bukan hanya surga itu kekal atau abadi, tapi surga juga penuh dengan kebahagiaan. Mungkin kita bisa ingat-ingat lagi momen-momen bahagia kita yang kita pernah alamin pada saat anak kita lahir atau pada saat kita menikah. Nah, kebahagiaan yang kita rasakan pada saat itu kita kalikan, kita gandakan
kali infinity. Kira-kira begitulah gambaran tentang kerajaan surga atau kerajaan Allah yang kita bisa nikmati nanti. Tapi sekarang kita mau melihat reaksi hamba yang ketiga, yang lain sendiri dan mungkin agak aneh. Di sini kalau misalkan teman-teman baca lagi perikopnya, kedengarannya si hamba yang ketiga ini malah menghina tuannya. Dia memanggil tuannya ini kejam dan dia bahkan berani menuduh tuannya ini sebagai seorang pencuri. Dia bilang di ayat 24 bahwa Tuan menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan memungut di tempat di mana Tuan tidak menanam. Berarti kan Tuan ini mengambil apa yang seharusnya bukan miliknya ya. Jadi secara nggak langsung si hamba ini menuduh tuannya sebagai seorang pencuri. Konsepnya si hamba ini tentang tuannya dari awal itu sudah adalah orang yang kejam, yang mungkin egois, dan dia nggak punya rasa percaya terhadap tuan ini. Otomatis reaksi dia pada saat dia dititipkan harta itu yang 1 talenta, ya daripada resiko lebih baik dia kubur aja, jadi nggak hilang paling nggak gitu ya. Tapi dia tidak berani mengkaryakannya atau melakukan apapun dengan talenta itu sampai tuannya kembali. Kenapa kok si hamba ini bisa punya pikiran seperti itu? Tadi kita sudah bicarakan ya sedikit bahwa nilai 1 talenta itu besarnya sekitar hasil seseorang yang bekerja 15-20 tahun. Ngomong aja misalnya 1 bulannya satu orang mendapatkan gaji 5 juta rupiah misalnya gitu ya. Dalam 20 tahun itu udah 1,2 M. Ini cuma contoh aja. Tapi berarti itu kan bukan uang yang sedikit. Yang berarti sebenarnya Tuan ini bukanlah orang yang pelit dan bukanlah orang yang jahat. Malah Tuan ini adalah orang yang seharusnya murah hati. Dia berani untuk mempercayakan hartanya dia ini kepada hamba-hambanya. Jadi sebenarnya kalau kita pikirkan lagi, sebenarnya si hamba inilah yang mempunyai pikiran yang twisted gitu ya, pikiran yang terbalik tentang tuannya ini. Kenapa dia bisa berpikir bahwa tuan ini yang sebenarnya adalah murah hati adalah seorang yang kejam. Nah, Dr. Peter mengatakan bahwa dosa itu bisa mengakibatkan pandangan kita menjadi distorted ya, ada distorsi gitu karena dosa sudah masuk dalam kehidupan kita sekarang. Dan Dr. Peter mengajak kita untuk kembali ke kitab Kejadian, ke ceritanya Adam dan Hawa. Pada saat Adam dan Hawa pertama kali berbuat dosa, yaitu memakan buah yang terlarang, apa yang terjadi? Adam dan Hawa langsung merasa takut dan mereka bersembunyi gitu. Padahal sebelum itu mereka itu sama Tuhan itu seperti teman ya, mereka bisa ngobrol-ngobrol sama Tuhan dan mereka nggak punya rasa takut, mereka nggak punya rasa malu dan lain sebagainya. Tapi pada saat dosa itu terjadi, langsung ya mungkin berangsur-angsur ya, tapi pada saat itu mereka merasa bahwa mereka takut kepada Tuhan dan pandangan mereka terhadap Tuhan adalah bahwa Tuhan itu bukan lagi maha kasih atau maha murah dan Tuhan itu menjadi Tuhan yang harus ditakuti seperti itu. Masa iya Tuhan itu bisa menjadi seorang pencuri? Kalau dipikir kan nggak mungkin, karena segala sesuatu datangnya dari Tuhan. Tuhan adalah Allah sang pencipta kita semua dan segala isi dunia. Jadi apapun yang kita punya itu adalah milik Tuhan. Kalau kita bilang, oh iya saya sekarang pelayanan, saya mau memberikan waktu saya, talenta saya, apa yang saya punya untuk Tuhan, ya memang seharusnya kita berbuat seperti itu karena segala sesuatunya adalah milik Tuhan dan kita patut untuk mengembalikan semuanya itu. Jujur aja, saya sebenarnya seringkali menemukan saya di posisi hamba yang ketiga itu ya. Karena saya juga bukan orang yang senang mengambil resiko. Jadi saya pikir-pikir kalau misalnya saya yang dititipin orang uang segitu banyaknya, kemungkinan besar saya juga akan menguburkan uang itu atau ngumpetin uang itu gitu ya sampai orang itu kembali supaya uang itu aman. Tapi setelah saya mengerti kira-kira kiasan yang diungkapkan oleh perikop ini bahwa sebenarnya kita harus mempunyai konsep tentang Allah Bapa, yaitu si Tuhan ini yang begitu murah hati, yang mau menitipkan hartanya kepada kita, talenta-talentanya kepada kita. Ya saya sekarang mau gitu berusaha untuk mengkaryakan setiap apa yang saya punya
supaya saya bisa juga masuk ke dalam kebahagiaan abadi bersama dengan Yesus di surga. Saya juga mau menyadari bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada saya adalah milik Allah gitu. Jadi bukan karena kepintaran saya, bukan karena kehebatan saya, tapi karena Tuhan begitu murah hati mau memberikan saya talenta-talenta yang seharusnya saya kembalikan. Plus jangan lupa labanya. Jadi kita juga nggak boleh lupa untuk menggandakan talenta-talenta kita. Kadang-kadang kita suka merasa sirik ya sama seseorang yang kelihatannya talentanya banyak banget gitu. Segala macam bisa, semuanya diborong sama dia. Model-model Martha Stewart gitu ya, kayaknya dipegang sama dia semuanya jadi gitu kan. Mulai dari merangkai bunga, bikin kue, masakan, dekor rumah, dan lain sebagainya. Tapi dari bacaan ini saya jadi ngeh satu hal juga, bahwa orang-orang yang talentanya banyak, dia itu sudah mengkaryakan talentanya dia pada saat masih sedikit dan masih kecil. Dan oleh sebab itu Tuhan menggandakan talentanya orang ini. Karena di ayat 28 malah Tuan itu yang marah sama hambanya yang ketiga bilang seperti ini, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Jadi di sini saya disadarkan juga bahwa kalau misalkan kita nggak mau mengkaryakan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita, ya Tuhan akan berikan ke orang lain yang senang mengkaryakan talenta mereka. Jadi itu mungkin sebabnya dimana kita suka melihat orang yang bertalenta itu banyak banget talentanya. Memang mereka sudah setia kepada hal-hal yang kecil dan Tuhan memberikan hal-hal yang lebih besar kepada mereka. Kadang-kadang kita juga suka merendahkan diri, bukan rendah hati ya teman-teman, tapi merendahkan diri. Lain ya, rendah hati sama rendah diri. Dimana kita merasakan, aduh aku nggak bisa, ya orang itu hebat memang, jadi saya nggak mungkinlah seperti dia. Saya terus terang juga suka merasakan seperti itu ya. Kita itu selalu tergoda untuk melihat rumput tetangga yang lebih hijau. Tapi yuk teman-teman, bersama dengan saya juga, mari kita lihat dan kita sadari bahwa Tuhan itu memberikan kita talenta-talenta yang sesuai dengan kemampuan kita. Dan kalau misalkan talenta itu diborong sama seseorang, bukan berarti Tuhan itu akan kehabisan talenta yang dia bisa berikan kepada kita. Talenta itu kan banyak banget ya macamnya ya. Mungkin ada yang gampang untuk dilihat, misalnya yaitu tadi main musik atau bernyanyi atau bikin kue atau olahraga. Itu adalah talenta yang sering di display gitu ya, dan kita bisa lihat orang-orang yang wow hebat sekali di TV, di medsos seperti itu. Tapi sebenarnya banyak sekali talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita yang mungkin nggak terlalu gampang untuk dilihat, yang nggak terlalu kentara gitu ya. Misalnya talenta untuk mendoakan, talenta untuk menghibur. Ada orang-orang yang suka melucu gitu ya, bikin orang lain tertawa, itu talenta. Dan talenta untuk ngerepot gitu ya, ada orang-orang yang mau repot mengkoordinir acara ini dan acara itu, baksos dan lain sebagainya. Gak semua orang punya talenta yang sama. Juga ada lagi talenta untuk mendengarkan orang yang mau curhat. Itu juga gak gampang, gak semua orang punya talenta itu. Talenta kesabaran untuk menghadapi situasi yang sulit dan lain sebagainya. Dan talenta-talenta ini sangat-sangat berarti untuk mereka yang sedang membutuhkannya. Sekarang kita lagi di tengah pandemi ya teman-teman, sudah nggak asing lagi, kita ini sekarang sudah di tahun kedua pandemi, dan begitu banyak orang yang mengalami kesedihan, sakit, kehilangan, keputusasaan. Saya rasa kita nggak perlu tolah-toleh dan ngeliat talenta orang lain. Yang kita cukup lakukan adalah melihat ke dalam diri kita sendiri. Kita sadari talenta apa yang kita punya dari Tuhan yang kita bisa karyakan untuk menjadi berkat bagi sesama dan untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan suatu hari pada saat kita menghadap Bapa dan Bapa tanyakan kepada kita mana talentanya yang Dia sudah berikan kepada kita, semoga kita bisa kasih Dia laporan yang bagus di mana kita telah mengkaryakan dan menggandakan talenta-talenta kita. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di video yang selanjutnya.